Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Agnes Bahu dengan NIM 11122 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum pada mata kuliah Automation Testing, yakni mengenai mutation testing. Nah, di sini kita diminta untuk mencari tahu jenis-jenis mutator yang disediakan oleh Stryker dari dokumentasi resminya. Nah, yang saya tahu itu yang pertama arithmetic operator, di mana kita bisa mengubah operator aritmatika. Kemudian ada equality operator, di mana kita bisa mengganti operator perbandingan. Kemudian ada logical operator, di mana kita bisa mengganti operator logika. Kemudian ada boolean literal, di mana kita bisa mengubah literal boolean, kayak contohnya true false. Kemudian conditional expression, di mana kita bisa mengubah kondisi pada if, while for, dan lainnya. Kemudian ada string literal di mana kita bisa memodifikasi string literal, misalnya kita mengganti dengan string kosong ataupun nilai lain. Kemudian eh, assignment di mana kita bisa memodifikasi operasi penugasan dan operator eh, binary. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menambahkan logika baru untuk menangani input numerik dan menuliskan tes untuk logika baru, lalu menjalankan striker dan mendapatkan skor 100%. Nah, di sini eh, kita lihat mulai dari grade kalkulator JS. Nah, untuk grade kalkulator JS ini, di sini ada function calculated score, calculate grade score, di mana fungsi akan menerima parameter skor ataupun nilai ujian. Kemudian ada metode if, di mana jika skor bukan angka, yang misalnya ABC, null, atau undefined, atau skor angka, tapi is invalid input, maka nilainya akan dikembalikan sebagai nilai invalid. Kemudian ada eh, validasi if lagi. Jika nilainya kurang dari 0 atau lebih dari 100, maka dianggap tidak valid dan akan mengembalikan nilai invalid score. Kemudian di sini untuk if score-nya yang grade A, B, C, D, E eh, diberikan logika. Jika nilai 90 sampai 100 maka grade-nya A. Jika 80 sampai 89 maka grade-nya B. Jika 70 sampai 79 grade-nya C. 60 sampai 69 grade-nya D. Dan 0 sampai 59 grade-nya E. Kemudian agar fungsinya bisa dipakai di file lain, maka di sini ada modul ekspor. Kemudian kita akan lihat pada bagian um, grade kalkulator tes. Nah, untuk grade kalkulator tes, nah di sini ada cons calculate grade, di mana kita akan mengambil fungsi calculated grade dari file bernama grade calculator.js, yang di mana fungsinya akan menerima nilai ataupun skor, lalu mengembalikan huruf pada grade A, B, C, D, E, atau pesan error. Kemudian di sini untuk testingnya sendiri menggunakan Jest atau framework testing untuk JavaScript. Nah, di sini ada describe calculated grade, di mana kita akan membuat grup tes bernama calculated grade. Kemudian ada tes deskripsi, di mana berisi satu unit tes yang kita pakai untuk mengecek apakah hasil fungsi sesuai dengan ekspektasi. Kemudian untuk isi tesnya, input, kalau misalnya inputnya 95 maka grade-nya A, kalau inputnya 85 grade B, input 75 grade-nya C, input 65 grade-nya D, dan input 50 grade-nya E. Eh, sama seperti em,
grade kalkulator tadi. Nah, berarti rentang nilai 90 sampai 100 itu A, 80 sampai 89 itu B, 70 sampai 79 itu C, 60 sampai 69 itu D, dan 0 sampai 59 E. Kemudian di sini ada batas nilai. Nah, yang dimana akan memastikan nilai tepat di batas kategori tetap masuk ke dalam grade yang benar. Kemudian ada invalid case-nya, di mana ada tes yang bukan merupakan angka. Jadi, fungsi calculated grade-nya itu harus punya validasi untuk memastikan bahwa inputnya itu merupakan angka dari 0 sampai 100. Nah, di sini kita akan coba jalankan di terminal. Yang pertama itu NPM test. Nah, karena tesnya udah pas semua, kita lanjut di NPX Tracker Run. Nah, karena sudah selesai, eh, kita akan lihat hasilnya di bagian mutation HTML. Nah, jadi ini adalah hasil mutationnya, di mana mutation score-nya itu udah 100 dari 100, yang terkill itu ada 45. Kemudian di sini tesnya juga udah berhasil. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.